Electrorefining adalah salah satu metode yang digunakan untuk memurnikan logam lebih lanjut hingga kemurnian lebih tinggi, misalnya pada logam tembaga mentah. Proses ini dilakukan pada salah satu pabrik smelter tembaga yang satu-satunya di Indonesia, yaitu PT Smelting. Pada proses electrorefining tembaga, menggunakan tembaga yang dicetak menjadi lempengan dari pabrik peleburan yang digunakan sebagai anoda dalam sel elektrolis dengan kandungan larutan elektrolit adalah CuSO4 dan H2SO4. Lembaran tipis tembaga murni atau bisa menggunakan SS blank dapat digunakan sebagai katoda, dan tembaga yang larut pada anoda diendapkan dalam bentuk yang lebih murni pada katoda sampai mempunyai kemurnian 99,97% tembaga. Pada proses electrorefining tembaga, terdapat sel elektrolit memiliki kapasitas antara 1 meter kubik dan 1,5 meter kubik, yang luasnya antara 40 mm hingga 50 mm, sementara beratnya antara 300 kg dan 350 kg, dan ukuran bak elektrolit dengan panjang 4820 mm, lebar 1070 mm, dan kedalaman 1280 mm. Anoda panjang 925 mm, lebar 890 mm, dan tebal 50 mm. Katoda panjang 980 mm kali 960 mm kali 7 mm untuk skala industri, dan jarak antara anoda dan katoda 32 mm. Pada proses elektrolisis, ini juga harus menjaga temperatur elektrolit. Semakin tinggi temperatur elektrolit pada saat proses elektrolisis akan meningkatkan efisiensi arus dan mengurangi tegangan sel elektrolisis. Secara umum, kisaran temperatur elektrolit yang bersirkulasi pada tangki saat beroperasi pada suhu 25-600 derajat Celcius. Untuk pengoperasian sel elektrolisis pada temperatur di atas 60 derajat Celcius akan sulit dilakukan. Di samping itu, serbuk yang diperoleh pada temperatur yang tinggi hasilnya akan kasar daripada yang diproduksi pada suhu yang lebih rendah. Pada proses elektrolisis juga dipengaruhi oleh konsentrasi elektrolit CuSO4 dan H2SO4. Komposisi elektrolit merupakan faktor utama dalam memproduksi serbuk. Perubahan konsentrasi ion tembaga dalam elektrolit dapat mempengaruhi sifat daya hantar larutan, di mana perubahan sifat ini akan mempengaruhi kualitas serbuk tembaga yang dihasilkan. Konsentrasi ion tembaga dalam elektrolit harus cukup rendah karena untuk mengatur pengendapan selama proses berlangsung, sehingga peningkatan konsentrasi ion tembaga dapat dikendalikan. Adapun tegangan yang digunakan saat proses elektrolisis ini dengan jumlah potensi reversible anoda dan katoda, seluruh kelebihan potensial anoda dan katoda, serta kelebihan potensial karena tahanan elektrolit. Variasi tegangan 1,0 sampai dengan 1,5 volt dan variasi tegangan 1,1 sampai 2 volt. Pada proses electrorefining tembaga, terutama skala industri, dilakukan dengan konsep penanaman anoda menggunakan trien. Alat dan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya sumber arus. Di sini dicontohkan baterai. Sumber dibutuhkan adalah sumber arus searah. Yang kedua, yang kita butuhkan lagi adalah bahan logam tembaga campuran yang akan kita murnikan. Yang ketiga, bahan tembaga murni yang akan digunakan untuk menangkap atau mengumpulkan logam tembaga. Logam tembaga yang ini adalah zat pengotor yang mengendap ke dasar wadah,
kemudian logam tembaganya menjadi ion tembaga seperti ini, dan ion tembaga yang bermuatan positif 2 akan tertarik menuju katoda karena di katodanya ada 2 elektron yang bisa menetralkan ion tembaga yang bermuatan plus 2. Kemudian, setelah mendapatkan 2 elektron ion tembaga pada katoda, dinetralkan menjadi logam tembaga dan menempel pada permukaan katoda seperti ini. Sehingga lama-kelamaan anodanya habis menjadi ion tembaga. Kemudian yang tembaganya menjadi logam tembaga menempel pada katoda. Dan semua zat-zat pengotor atau zat pencampurnya mengendap pada dasar wadah. Sehingga pada akhir prosesnya adalah tumpukan atau residu dari zat-zat pencampur pada tembaga. Dan pada katoda terbentuklah tembaga murni yang berasal dari katoda awal ditambah dengan logam tembaga yang berasal dari anoda.